Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia, dalam proses melaksanakan ibadah mulia, mendengarkan khutbah, salah satu ibadah yang kita perlu seksama mendengarkan dan tidak melakukan hal yang sia-sia yang bisa menghilangkan pahala ibadah. Dalam situasi yang kita berharap semoga hujan ini menjadi rahmat, mari kita senantiasa mendekatkan diri, senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu, berbekal-bekal. Sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan, adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan mulia. Maka kesempatan kali ini kami akan membawakan ceramah khutbah yang berjudul Memahami Hakikat Ramadan. Sebagian dari kita atau sebagian besar dari kaum muslimin tidak paham apa hakikat Ramadan itu. Dan ini tentu sangat berperan pada kegagalan, pada kesuksesan kita dalam memasuki bulan Ramadan. Setidaknya ada 4 yang kita sebutkan, dan ini bukan pembatasan. Hakikat daripada Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Banyak keutamaan yang melimpah. Ibarat seorang pedagang, bulan Ramadan ini adalah waktu mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Melimpah keutamaan yang Allah siapkan. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan mengatakan kepada sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa arti berkah? Itu adalah kebaikan yang bertambah, yang tetap, yang melimpah, yang banyak. Di antara keberkahannya yang tidak ada pada bulan-bulan lain, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Ini tidak ada pada waktu, hanya ada di bulan Ramadan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, ada di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua ini tidak didapatkan pada waktu yang lain melainkan di bulan Ramadan. Maka
semoga dengan motivasi keutamaan-keutamaan ini menjadikan kita betul-betul mempersiapkan diri, betul-betul memaksimalkan bulan Ramadan yang semoga Allah memperjumpakan kita dengan bulan mulia ini dan memudahkan kita untuk mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Yang kedua, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, hari-hari yang terbatas. Apakah hanya di bulan Ramadan ayyaman ma'dudat, hari-hari terbatas? Tidak, semua bulan terbatas harinya, 29 atau 30 hari saja. Tapi ditekankan bulan Ramadan karena hari-hari ini begitu mulia, begitu banyak keutamaan, maka hari-harinya begitu berharga sampai diingatkan kepada kita hari-hari yang terbatas. Dan hari-hari ini ketika kita memasuki ternyata terasa begitu cepat lewatnya. Begitu cepat terasa. Hari pertama, hari kedua, tidak terasa selesai Ramadan. Maka manfaatkan hari-hari yang terbatas ini dengan maksimal. Dan hari-hari bulan Ramadan sekiranya mau dibagi, maka dibagi menjadi 20 hari pertama dan 10 hari terakhir. 20 hari pertama kita maksimalkan. 10 hari terakhir gaskan, lebih maksimalkan. Inilah sikap kita. Ketika tidak memahami Ramadan, maka kita balik. 20 hari pertama, 10 hari pertama, awal-awal Ramadan begitu semangat. 10 hari terakhir melempeng, melemah, meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan pergi. Maka isi hari-hari Ramadan, tapi ketika di 10 terakhir maka maksimal lebih bersungguh-sungguh. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kana yajtahidu fil ashril awakhir ala yajtahidu fi ghairi. Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir yang tidak sama dengan hari-hari sebelumnya, lebih bersungguh-sungguh. Ini hakikat yang kedua. Hakikat yang ketiga, Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Coba kita lihat, bulan Ramadan menggabungkan banyak jenis ibadah. Ibadah fisik dengan berpuasa, ibadah perkataan dengan doa, membaca Al-Quran, zikir, ibadah hati, kekhusyuan, menggabungkan ibadah personal dan ibadah sosial. Ada sedekah, ibadah sosial. Ada salat, ibadah personal, doa, zikir, membaca Al-Quran, menggabungkan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan inilah hakikat daripada ketakwaan. Menggabungkan ibadah di siang hari dengan di malam hari. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari salat malam, membaca Al-Quran. Karena sebenarnya membaca Al-Quran itu boleh kapan saja, tapi waktu yang baik kita baca di malam hari. Karena lebih tenang, kita bisa lebih merasakan kenikmatan dekat dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib, ada ibadah sunnah yang bisa melengkapi kekurangan kita dalam ibadah-ibadah wajib. Semua jenis ibadah ada dalam bulan Ramadan. Tapi ada ibadah-ibadah pokok yang semestinya kita prioritaskan. Fokus. Kita mau banyak, tapi waktu kita terbatas, maka kita fokus pada ibadah-ibadah yang ditekankan. Puasa, syahrul Quran, membaca Al-Quran, berdoa, bersedekah. Ini antara ibadah-ibadah pokok yang kita fokuskan sebelum menambah dengan yang lain.
Maka dalam beribadah kita kejar keistiqomahan sekalipun terbatas. Tapi istiqomah lebih baik. Ini perlu kita siapkan dari sekarang. Kemudian jemaah sekalian, bulan Ramadan ada target yang kita mau capai. Yang mana inilah yang akan menjadi penilaian kita di akhir Ramadan. Setelah keluar Ramadan, apakah target ini kita dapatkan atau tidak. Dari sekarang kita sudah berusaha mencapai target tersebut. Di antara target yang kita ingin capai di bulan Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bisa mendapatkan ampunan. Salat malam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu, maka celaka merugi ma'amfurajulin, maka celaka merugi seseorang mendapatkan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan yang banyak, dia tidak memanfaatkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian target kita di bulan Ramadan adalah pahala yang melimpah, karena tidak semua orang melaksanakan ibadah itu mendapatkan pahala. Contohnya puasa. Bahkan banyak, hati-hati. Ketika Rasul mengatakan kebanyakan, maka setiap kita berpeluang masuk di dalamnya. Maka berhati-hati. Ya. Rubba shaimin, betapa banyak orang berpuasa, hadzuhu min siyam al-jawal atash. Puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Sah, tidak batal, tapi pahalanya kemana? Hilang. Maka kita jaga, jangan bagaimana ibadah kita ini memiliki pahala dengan menjaga adab-adab ketika kita berpuasa. Menjaga jangan sampai kita melakukan larangan ketika kita berpuasa. Kita melakukan ibadah yang bisa menjadikan ibadah kita kurang pahalanya atau bahkan tidak ada pahalanya. Target kita adalah karakter. Inilah hakikat takwa, menjadi seorang berkarakter. Maka target kita setelah keluar bulan Ramadan harusnya menjadi kita lebih berkarakter. Karakter adalah baik hubungan kepada Allah dan karakter akhlak, baik hubungan dan sesama manusia. Tidak ada lagi perselisihan. Dia sudah maafkan orang. Dia menjaga, dan pokok daripada akhlak adalah memberikan kebaikan dan menahan keburukan. Kalau tidak bisa berikan kebaikan, tahan. Jangan sampai ada keburukan yang kita berikan kepada orang. Itu intinya. Ya. Jangan sampai ada keburukan. Maka kita melakukan, saya lakukan ini, ada keburukan. Kalau ada, maka tinggalkan. Inilah pokok daripada akhlak. Kemudian target yang utama yang kita ingin raih di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyebutkan ketika di awal masuk Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di awal Ramadan sudah disebutkan. Sekarang mari kita dari awal Ramadan sudah menargetkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ibadallah, ittaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jemaah sekalian,
Sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban. Tanggal 25 Sya'ban. 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia lalai. Bulan Sya'ban, bulan yang amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban, bulan persiapan terakhir kita. Kalau tidak bersiap di bulan Sya'ban, di 4 hari ini, 5 hari atau 4 atau 5 hari ini, maka kita masuk bulan Ramadan tanpa persiapan. Siap-siap akan mempengaruhi, memberikan efek negatif pada Ramadan kita, karena kita masuk tanpa persiapan. Maka masih ada kesempatan untuk bersiap-siap saat ini, sekarang juga. Persiapan kita berilmu, belajar apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa, itu kita pelajari supaya kita bisa tinggalkan. Apa-apa yang bisa menjadikan ibadah kita berkualitas, kita pelajari. Berilmu, belajar. Kemudian yang kedua, persiapan jiwa kita dengan taubat. Taubat, dan kita harus cerdas dalam bertaubat. Bertobat dari dosa, terkait dosa kepada Allah, maka kita taubat nasuha, istighfar, akan mendapatkan ampunan. Tapi kalau dosa terkait manusia, maka kita perlu minta maaf, mengembalikan hak manusia itu. Kenapa kita perlu bertobat? Supaya kita masuk Ramadan dalam hati yang bersih. Kenapa kita bertobat? Karena kita tahu dosa-dosa yang kita tidak tobatkan akan mempengaruhi ibadah kita, akan menjadikan seorang berat, sulit melakukan ibadah karena dosa yang dia lakukan. Kemudian persiapan amalan. Mulai sekarang persiapkan amalan kita. Mengaji. Mulai sekarang. Ulama kita mencontohkan Salamah ibnu Kuhail. Sabit menyebutkan bulan Syahrul Qurra. Bulannya para ahli Al-Quran. Mulai kita baca saat ini. Persiapan kita, persiapan finansial. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada ibadah terkait harta, ada sedekah, ada buka puasa yang kita bisa lakukan setiap hari, istiqomah sekalipun sedikit. Perlu persiapan saat ini. Kita siapkan 3 juta misalkan. Setiap hari 100.000. Istiqomah, ingat istiqomah. Ya, sedikit itu. Banyak, saya bisa 1 juta. Bisa rutin dan tidak mempengaruhi keuangan yang lain. Ya. Kalau mempengaruhi, jangan terlalu muluk-muluk banyak, tapi tidak bisa istiqomah. Siapkan finansial kita. Kemudian persiapan perencanaan. Mari kita siapkan rencana-rencana terbaik kita untuk masuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan sekalipun sangat dekat waktunya, tapi ternyata ada juga yang meninggal sebelum bulan Ramadan, maka kita terus berdoa semoga Allah memperjumpakan dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman yang baik, dalam keadaan mendapatkan kemudahan melaksanakan ketaatan di dalamnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين مظلومين في كل زمان ومكان. اللهم أهلك الكفرة اليهود الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمشركين والمنافقين. اللهم بلغنا رمضان
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wafiqna lil qiyami was siyami wa jami'it ta'at. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasal. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasal. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.